Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan kali ini, masih di mata kuliah manajemen proyek. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas terkait penjadwalan pelaksanaan proyek. Nah, bagaimana sebuah proyek itu dapat dilaksanakan, tentunya dimulai dari penjadwalan yang baik. Ya, sama-sama kita saksikan video berikut ini. Baik, pada pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 5 ya. Di sini kita akan membahas mengenai penjadwalan pelaksanaan proyek. Nah, di layar ini sudah tampil aktivitas penjadwalan pelaksanaan proyek. Kenapa penjadwalan proyek ini penting? Karena supaya pelaksanaan ya proyek yang sudah dijalankan itu tidak keluar ya, atau tidak menjadi overtime ya, dan tentunya proyek menjadi tepat waktu ya, tidak terlambat ya. Di sini ada beberapa aktivitas penjadwalan yang tertampil. Ya, yang pertama itu mengembangkan ini merupakan salah satu manfaat juga ya dari penjadwalan pelaksanaan proyek itu. Yang pertama, mengembangkan struktur penjadwalan kerja secara rinci. Nah, perincian inilah ya yang harus dibuat supaya struktur dari jadwal kerja itu dapat dipahami ya. Lalu selanjutnya manfaatnya itu untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Nah, jadi setiap kegiatan atau setiap deskripsi kerja proyek harus diperkirakan waktunya ya, agar supaya tidak overtime ya, tidak telat pengerjaannya. Misalkan dalam pengembangan teknologi ya, pengembangan aplikasi itu, berapa waktu yang dibutuhkan dalam mendesain sebuah aplikasi. Nah, itu kan harus diperhatikan waktunya ya. Jangan terlalu lama juga ya, karena ada banyak juga kan kegiatan yang harus dikerjakan dalam pengembangan aplikasi itu. Selanjutnya, memperkirakan waktu ya, berapa lama untuk melakukan testing aplikasi. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya ya, perkiraan waktu setelah di testing itu berapa lama ya untuk user dapat memahami dan tentunya melalui pemahaman dari user manual itu sendiri. Nah, itu waktu-waktu itu kan harus dipertimbangkan juga. Nah, selanjutnya ada menentukan urutan kegiatan dalam urutan yang tepat. Ya, ditentukan dulu urutan kegiatannya. Apa saja yang harus dimulai di pertama, apa saja yang harus dimulai di selanjutnya, di pelaksanaan kedua dan selanjutnya. Lalu menyusun dan menentukan material, peralatan dan SDM yang tepat untuk kegiatan. Nah, menyusun material di sini, kalau kita bicara soal pengembangan teknologi informasi, kita tentukan dulu kebutuhan yang sesuai dalam pengembangan aplikasi tersebut. Ya, penyesuaian terkait bahasa pemrograman ya, terkait server yang dibutuhkan, terkait database ya, terkait hostingnya nanti seperti apa. Itu kan material dan peralatan itu yang perlu ya. Lalu ada SDM juga yang tepat untuk setiap kegiatan. Nah, jadi dalam pengembangan proyek aplikasi itu, sumber dayanya juga yang harus berkualitas juga tentunya kan, agar supaya pengerjaannya lancar dan tidak ada kendala. Jadi penyusunan SDM ya, penentuan SDM ini sangat penting untuk lancarnya pengerjaan suatu proyek. Nah, dan terakhir adalah menyusun anggaran biaya yang rinci untuk setiap kegiatan. Ini terkait bicara soal manajemen cost. Manajemen cost dalam proyek itu sangat diperhitungkan ya, karena agar tidak terjadi over budgeting.
Ya, ketika terjadi over budget, itulah yang akan menjadi kendala sebetulnya dalam sebuah proyek. Maka dari itu dibutuhkanlah manajemen biaya agar proyek tersebut dapat terlaksana sesuai dengan anggaran yang ada, anggaran yang sudah ditentukan di awal, ya, tidak kurang, ya, tidak juga lebih. Jadi betul-betul manajemen anggaran ini diperhitungkan detail, ya, dimulai dari pembiayaan yang kecil-kecil, ya, sampai pembiayaan yang besar. Nah, itulah kenapa dalam proyek itu harus dibutuhkan manajemen anggaran yang baik. Nah, di layar ini sudah ada namanya Gantt chart. Nah, inilah salah satu penjadwalan yang umum, ya, yang sering digunakan dalam seseorang mengelola, ya, mengkoordinasikan sebuah proyek. Bisa dilihat di sini ada tahap pertama di task itu ada diskusi project, ya. Lalu yang kedua ada background research. Nah, inilah dari timeline ini sudah terlihat, ya, betapa detailnya proses-prosesnya dan penjadwalannya, waktunya kapan selesainya, ekspektasinya kapan, dan realnya itu bagaimana. Ya, lalu ada need assessment, ya. Lalu ada brainstorm design, ya, konsep desainnya dipertimbangkan, dan di sini juga terlihat tuh ada waktu-waktunya. Ini kita bicara soal pengembangan aplikasi, ya, teknologi informasi. Lalu ada di kolom itu preparing server, ya, platform, dan domain name. Nah, disinilah dibutuhkannya prepare soal peralatan atau dukungan ini, ya, dukungan alat-alat untuk penunjang, ya. Lalu selanjutnya ada progress report, ya, di dalamnya itu ada build prototype. Kita buat dulu prototipenya seperti apa, blueprintnya, desainnya, ya, buat dulu flowchartnya, ya, untuk programnya, dibuat alurnya sebaik mungkin, ya. Jangan sampai nanti ketika sudah pengerjaan proyek berjalan tiba-tiba berubah, itu akan menjadi kendala sebetulnya. Lalu ada tes prototype, ya. Ketika kita sudah buat prototipenya, kita tes nih, bagus nggak nih, cocok nggak di device, di mobile, PC maupun laptop, ya. Ada data analisa juga, ya. Lalu selanjutnya ada disimulasikan, ya, setelah di tes prototype disimulasikan berjalan dengan baik atau tidak, dites ke end user beberapa orang, ya. Lalu setelah itu lakukanlah evaluasi, ya, supaya untuk mengecek nih adakah yang masih error, ya. Disitulah difixkan, diperbaiki, ya. Selanjutnya ada report and presentasi, ya. Disinilah final sebetulnya, ya. Reportnya didokumentasikan dengan baik, ya, dipresentasikan mungkin dengan pihak-pihak terkait. Lalu ada implementasi. Nah, inilah dari final dari sebuah pengembangan proyek, ya, teknologi informasi. Baik, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selalu diulang-ulang serta mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.